Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada 18 hingga 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility tetap di angka 3,75% dan lending facility sebesar 5,50%. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, sekaligus mendukung pencapaian target inflasi di tahun 2026 hingga 2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu bagaimana arah kebijakan ke depan dan dampaknya bagi perekonomian domestik? Untuk membahasnya kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Juli Budi Winantia. Selamat pagi, Pak Juli. Selamat pagi, Mbak Jessica. Selamat pagi, pemirsa Metro TV. Iya, Pak Juli, di bulan Februari ini Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 4,75%. Sebetulnya apa pertimbangan utamanya, Pak? Melihat dengan kondisi ekonomi secara global dan juga dari domestik, apa saja faktor utamanya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Jadi mungkin saya mulai dari ekonomi global ya Mbak Jessica ya. Jadi di setiap bulan di rapat Dewan Gubernur kita melakukan asesmen terkait dengan ekonomi global, tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi terkini, tetapi juga bagaimana kita melihat prospek ekonomi global ke depan, kemudian juga melakukan identifikasi terkait dengan sejumlah resiko yang mungkin muncul. Asesmen kami terkait dengan ekonomi global ini menunjukkan bahwa ekonomi global tahun ini akan lebih lambat dengan pertumbuhan yang semakin divergen. Jadi kalau tahun lalu ekonomi global tumbuh 3,3%, tahun ini kita perkirakan lebih lambat 3,2%. Ekonomi global yang lebih lambat ini terutama disebabkan pertama tentunya karena ada faktor ketegangan geopolitik yang meningkat, kemudian juga ada ketidakpastian yang terkait dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi negara-negara seperti Eropa, kemudian negara Jepang, Tiongkok, juga India ini kita perkirakan pertumbuhannya akan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya, di tahun 2025 yang lalu. Tapi di sisi lain, divergensi muncul karena ekonomi Amerika Serikat kami perkirakan tumbuh lebih tinggi. Kalau tahun sebelumnya kami perkirakan tumbuh 2,2%, tahun ini kami perkirakan akan tumbuh lebih tinggi mencapai 2,3%. Jadi meskipun ada dampak dari tarif di ekonomi Amerika Serikat, tapi di sisi lain ada stimulus dari kebijakan fiskal pemerintah Amerika Serikat yang cukup besar, yang ini juga bisa mendorong permintaan domestik di Amerika Serikat. Selain itu kita juga melihat ada dampak positif yang cukup besar di Amerika Serikat ini terkait dengan investasi yang tinggi dan juga adopsi terkait dengan artificial intelligence. Yang ini telah terlihat bisa menopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian di global kita juga tentunya mengamati terkait dengan kebijakan terkait dengan tarif. Memang perkembangan terkait dengan tarif ini sangat dinamis. Di rapat Dewan Gubernur minggu lalu 18-19 Februari kita melihat bahwa tarif yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat ke negara mitra dagangnya ini secara efektif ini turun gitu ya. Karena ada trade deals, ada kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dengan beberapa negara seperti dengan India, kemudian ada juga kesepakatan dengan Taiwan, termasuk juga kesepakatan dengan Indonesia, sehingga kesepakatan tarif secara rata-rata ini lebih rendah. Tetapi memang dinamika terkait tarif ini cukup tinggi, sebagaimana kita ketahui bersama di 20 Februari Supreme Court Amerika Serikat menyatakan membatalkan semua kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang terkait tarif. Tentunya perkembangan terkait tarif ini terus kita cermati, kita monitoring, kita lihat
perkembangannya seperti apa untuk kemudian kita lihat bagaimana nanti dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Dampaknya ini tidak hanya terkait dengan jalur perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, tetapi juga dampaknya terkait dengan jalur finansial ekonomi Indonesia. Demikian Mbak Jessica yang terkait dengan pandangan kami untuk ekonomi global. Baik, itu dari sisi ekonomi global, tapi kita juga ingin mengetahui dari sisi keuangan global, Pak, yang selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terkait dengan Fed Fund Rate dan juga yield US Treasury. Untuk assessment dari Bank Indonesia terkait dua hal ini ke depannya seperti apa, Pak? Terkait dengan pasar keuangan global, kita melihat bahwa ketidakpastian masih tinggi. Ketidakpastian ini selain dari faktor geopolitik juga ada yang terkait dengan ketidakpastian terkait dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara maju, ya, terutama di Amerika Serikat. Jadi tadi kita diskusi bahwa kebijakan terkait dengan tarif ini masih tinggi ketidakpastiannya, kemudian juga kebijakan terkait dengan kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat, kebijakan dari The Fed, dan juga yang terkait dengan kebijakan fiskal. Gitu ya. Dari kebijakan moneter sendiri, kita melihat bahwa The Fed masih akan ruang untuk menurunkan suku bunga kebijakan di tahun ini masih terbuka. Ini terutama apabila kita lihat bahwa kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini masih lemah, sehingga itu mungkin akan mendorong The Fed untuk melanjutkan penurunan suku bunganya di tahun ini. Tapi di sisi lain kita melihat penurunannya ini relatif terbatas, karena meskipun inflasi di Amerika Serikat ini cenderung turun, tetapi memang dari sisi level inflasinya sendiri masih lebih tinggi di atas target yang harus mereka capai. Kemudian dari sisi kebijakan fiskal, tadi kami sampaikan kalau kebijakan fiskal di Amerika Serikat ini akan tetap ekspansif ya untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat yang lebih tinggi, dan ini tentunya akan berdampak ke fiskal defisit pemerintah Amerika Serikat yang juga lebih tinggi. Yang ini tentunya juga akan berdampak kepada imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang lebih tinggi, terutama untuk tenor di jangka yang panjang. Tentunya ini akan berdampak tadi, ekspektasi terkait dengan FFR, kemudian terkait dengan yield ini akan berdampak terhadap mobilitas arus modal, baik ke Amerika Serikat maupun ke emerging market, dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap nilai tukar di masing-masing negara, terutama di emerging market termasuk di Indonesia. Dan juga permintaan terkait dengan aset yang dianggap aman karena ketidakpastian ini masih tinggi, misalkan aset yang dianggap aman itu seperti emas, itu juga permintaannya tentunya masih akan tetap tinggi ke depannya. Baik. Itu Mbak Jessica. Itu dari sisi keuangan global dan juga sentimen dari global. Nanti kita akan bahas Pak bagaimana dampak dari BI Rate terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan juga proyeksi inflasi dari sisi Bank Indonesia. Namun kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis, dan kembali kami mengajak Anda untuk berdialog bersama Bapak Juli Budi Winantia selaku Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Juli, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan sektor keuangan dan juga bagaimana kondisi dari ekonomi secara global saat ini. Tapi satu hal yang kita juga ketahui bersama, salah satunya adalah terkait inflasi. Sebetulnya realisasinya masih dalam target. Tapi dalam asesmen Bank Indonesia selama triwulan 1 tahun 2026, bagaimana kegiatan ekonomi kita di dalam negeri dan juga ke depannya inflasi kita, Pak? Ya, Mbak Jessica, jadi terkait dengan kegiatan ekonomi di dalam negeri ya. Jadi kita lihat angka pertumbuhan di triwulan 4 ini tumbuh
cukup tinggi, kita lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3, jadi 5,39 dibandingkan dengan 5,04. Begitu juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun di 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Sehingga ini memberikan optimisme, momentum bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi ini dapat tumbuh lebih tinggi. Kita melihat di triwulan 1, kita perkirakan juga ekonomi akan tumbuh lebih tinggi. Tentunya ini didukung oleh kebijakan stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dan juga bauran kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Konsumsi rumah tangga misalnya kami perkirakan akan tumbuh tinggi, cukup baik, antara lain karena ini adanya beberapa hari besar keagamaan nasional, dan juga hari libur terkait dengan Imlek, kemudian juga terkait dengan Nyepi, dan juga nanti Hari Raya Idul Fitri di minggu ketiga bulan Maret. Kemudian kita juga melihat ekspektasi konsumen yang semakin baik. Tidak hanya ekspektasi terkait dengan kondisi saat ini, tapi juga ekspektasi ke depan. Investasi kita perkirakan juga akan semakin baik. Ini juga didukung oleh proyek-proyek yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti misalnya terkait dengan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, kemudian juga terkait dengan hilirisasi. Dan juga kalau kita melihat dari data kredit, khususnya kredit investasi di bulan Januari, ini tumbuh cukup tinggi, mencapai lebih dari 22%. Sehingga itu kita harapkan di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi akan dapat tumbuh di kisaran 4,9 sampai dengan 5,7% secara keseluruhan tahun di 2026. Terkait dengan inflasi, dapat kami sampaikan bahwa inflasi di Januari ini 3,55%. Ini disebabkan oleh adanya faktor base effect, jadi ada basis yang rendah di bulan Januari tahun lalu karena adanya kebijakan pemberian diskon tarif 50% di bulan Januari dan Februari tahun lalu. Tapi kita perkirakan ke depan base effect ini akan hilang sehingga nanti inflasi akan cenderung menurun dan akan berada dalam kisaran target yang sudah ditetapkan 2,5% dengan deviasi 1% untuk tahun ini dan juga untuk tahun depan. Itu untuk yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Baik. Pak Juli, salah satu yang disoroti saat ini juga terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk saat ini bagaimana kebijakan dari Bank Indonesia ke depannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita, Pak? Ya, terkait dengan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia punya komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini. Jadi Bank Indonesia punya sejumlah kebijakan, kita akan melakukan intervensi, baik itu di pasar spot, tidak hanya di pasar spot, tapi juga di pasar forward, baik di dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Jadi kebijakan-kebijakan itu diharapkan dapat menjaga stabilitas rupiah, dan kita juga meyakini ke depan nilai tukar rupiah ini akan cenderung menguat, karena dari sisi fundamental ekonomi Indonesia cukup baik, inflasi kita rendah, kemudian juga prospek ekonomi juga menjanjikan, kemudian juga imbal hasil aset keuangan di dalam negeri ini juga masih cukup menarik. Jadi itu yang terkait dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pak Juli, terakhir kami ingin tahu Pak terkait dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama dengan otoritas lainnya untuk menjaga perekonomian dalam negeri. Hingga saat ini seperti apa, Pak? Terkait dengan sinergi, Mbak Jessica, pemirsa Metro TV, kita punya wadah, jadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu wadah antar otoritas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan dan juga LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, di mana kita melakukan koordinasi sinergi kebijakan untuk dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi di sisi lain juga memberikan insentif atau dorongan kepada pertumbuhan ekonomi.
Baik, terima kasih Bapak Juli Budi Winantia selaku Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.